Ya Allah. Ada yang belum kebagian ya? Ada 6 orang ya. Alhamdulillah kita sudah hadir. Mari kita ikuti simak kajian baik-baik. Insyaallah kita sudah punya buku, bisa buka buku sesuai panduan kita. Dan beberapa yang belum punya silakan bawa untuk mengambil menjadi masih ada sok. Alhamdulillah. Dan itu benar membawa Ustaz Asyadasiyah istri MAG di Persib. Ada yang 6 orang lagi katanya. Buku. Yang udah pesan ya? Iya. Sama jenengan Ustaz. Disimpan. Ya kan? Betul ya? Ya benar. Live-nya? Oh, live-nya belum masuk. Nanti kalau ada yang tanya aja. Kemarin Ustadz Ali bilang ada 6 orang lagi. Sudah ditransfer tapi. Oh. Taib. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjut pengajian kita, pengajian Tauhid, kitab Muqaddimatut Tauhid li Bidayatil Murid, halaman 35, Bu. Halaman berapa, Bu? 35. Ketemu? 35 itu setelah 34. Betul? Iya, sebelum 36. Iya, Bu ya? Bu, iya. Baik. Sama-sama dulu. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran. Sama-sama wujud qidam baqa lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu haya sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran. Alhamdulillah. Taib. Halaman 35, persoalan yang ketiga
berbicara tentang ketuhanan al-ilahiyah. Apa makna isyari atau makna batin di balik lafal tauhid? Istilah tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya mengesakan, menunggalkan, menghanyakan Allah. Hanya Allah yang menjadi Tuhan kita. Itu makna tauhid. Nah, huruf tauhid ini terdiri dari 5 huruf. Berapa, Bu? Pertama huruf ta. Huruf ta. Apa makna huruf ta? Jadi lafal tauhid terdiri dari 5 huruf. Huruf ta, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf ha, yang keempat huruf ya, yang kelima huruf dal. Huruf-huruf ini memiliki makna simbolik, punya makna isyari. Pertama huruf ta. Apa makna huruf ta pada lafal tauhid? Maknanya adalah tanzih. Tanzih. Apa itu tanzih? Tanzih maknanya adalah tab'idullah amma la yaliqu bih. Apa tuh bahasa terjemahan yang enak ya? Menghilangkan sesuatu yang kagak pantas disandang sama Allah. Contoh, kira-kira kalau ada orang yang bilang Allah itu beranak, pantas nggak, Bu? Nggak pantas. Atau Allah itu Allah itu punya ibu, pantas nggak, Bu? Nggak pantas. Ada yang bilang Allah itu kagak berkuasa, pantas nggak, Bu? Nggak pantas. Nah, kita meyakini ketidakpantesan sesuatu yang disandang sama Allah, namanya tanzih. Assalamualaikum. Masuk kagak ini obat ini, Bu? Paham kagak ini, Bu? Tanzih itu maknanya adalah tab'idullah amma la yaliqu bih. Menafikan, membuang jauh-jauh sesuatu yang kagak pantas disandang sama Allah. Ada orang yang bilang Allah punya anak. Gak mungkin Allah punya anak. Masa Allah punya anak? Ya. Lam yalid wa lam Nah, itu tauhid. Makna huruf ta'nya adalah tanzih, mensucikan Allah dari sesuatu yang kagak pantas disandang sama Allah. Ibu-ibu, Bu, kira-kira pantas enggak Allah itu mati? Pantas enggak yang namanya Tuhan itu expired? Pantas enggak yang namanya Tuhan itu ada limitnya? Pantas enggak? Lah kalau Tuhan mati namanya bukan Tuhan. Iya. Tapi hantu. Iya. Kalau Tuhan mah nggak mungkin mati. Kenapa? Dalam ilmu tauhid kita diajarkan Allah itu punya sifat baqo. Apa arti baqo? Senantiasa ada, kekal, senantiasa ada. Meskipun kata ada sudah tidak ada, Allah tetap ada. Adapun kita tadinya tidak ada, hari ini ada, besok belum tentu ada. Betul? Allah pasti ada dan terus ada. Nabi SAW bersabda, seandainya semua makhluk Allah menyembah Allah, maka kemuliaan Allah tidak bertambah. Sebaliknya, seandainya semua makhluk di muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah nggak pensiun jadi Tuhan.
Artinya sifat Tuhan yang melekat pada Allah itu tidak bergantung pada makhluk. Tuh Bu, tuh. Legam. Ya. Lo presiden kan jadi presiden karena dipilih rakyat. Kalau rakyat nggak milih dia, atau DPR menurunkan presiden, bisa nggak kira-kira? DPR, MPR mengimpeachment presiden, bisa nggak? Bisa. Nah, beda dengan Tuhan. Semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak pensiun jadi Tuhan. Jadi sebenarnya yang butuh Allah itu, yang butuh siapa? Allah butuh kita, apa kita butuh Allah? Yang benar. Yang butuh itu Allah butuh kita, atau kita yang butuh Allah? Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, semua kamu tanpa terkecuali butuh sama Allah. Itu ayatnya tuh Bu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai semua manusia, ini alif lamnya ini adalah alif lam al-jinsiyah lil istighraqiyah. Maknanya adalah semua makhluk tanpa terkecuali, maka dia butuh dengan Allah. Bukan hanya yang beriman, semua manusia dia butuh sama Allah. Jadi clear ya, yang butuh kita apa Allah? Kita yang butuh. Yang benar nih Bu. Tapi kita kadang-kadang suka doa begini, ya Allah, saya udah menyembahmu ya Allah, masa doa saya nggak dikabulin? Wah, ilaha illallah. Itu kan kayaknya yang butuh Allah disembah. Kenapa? Karena doanya pakai ngancem. Betul Bu? Bu, ya Allah, saya udah sedekah, saya udah duha, tapi rezeki saya kagak moncer-moncer. Katanya kalau duha 2 rakaat moncer rezeki. Udah tahajud, doa. Ini percuma saya doa. Percuma. Emang yang butuh Allah, yang butuh kita. Betul. Betul. Nah, itu makna huruf ta. Apa maknanya Bu? Pak, apa maknanya Pak? Tanzih. Apa? Tanzih. Apa arti tanzih? Harus masuk tanpa ngelihat buku. Apa tanzih? Mensucikan Allah dari sesuatu yang kagak pantas disandang sama Allah, dari sesuatu yang nggak pantas dilekatin ke Allah, dari sesuatu yang nggak pantas diatributin ke Allah, dari sesuatu yang nggak pantas disandarkan ke Allah. Itu namanya tanzih. Nah, sebenarnya ibu-ibu, Allah mah nggak perlu disuciin. Buat apa Allah disuciin? Allah mah emang udah suci. Terus apa maksudnya kita mensucikan Allah? Yang dimaksud mensucikan Allah adalah pikiran kita, cara pandang kita, kesadaran kita, perspektif kita. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita enggak ngeh. Seringkali kita berkeyakinan, betapa kita punya keyakinan bahwa Allah itu suci, tapi realitanya dalam hidup, ya, seringkali kita menodai Allah yang suci itu. Ya. Sering banget. Makanya ini kan bulan Rejab nih Bu nih, ya. Udah selesai belum Rejab? Udah Syaban nih. Nah, kemarin Rejab tuh Isra Mi'raj. Ayatnya dibuka dengan kata-kata Subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana di sini maknanya adalah tasbih. Tasbih di sini maknanya adalah tanzih,
mensucikan Allah dari sesuatu yang nggak pantas disandang Allah. Allah dulu waktu Isra Mi'raj, ya, orang-orang kafir Quraisy jahiliyah nggak percaya masa Muhammad bisa terbang sehari semalam ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Ini mah hoax, Muhammad halu, kata orang-orang Quraisy Mekah tuh, ya. Mereka nggak percaya, maka ayat turun itu, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Maksudnya apa? Tidak ada, ya, maha suci Allah dari sesuatu yang tidak bisa Allah lakukan, termasuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Haram ke Aqsa dalam waktu semalam, bahkan kurang dari semalam, lailan. Itu maksudnya. Jadi kita itu kita ya Bu ya, Bu ya, itu makanya kalau kita melihat sesuatu yang takjub, itu kita bisa menggunakan kata subhanallah. Kata subhanallah ini bisa dipakai dua konteks. Yang pertama, untuk sesuatu yang mengagetkan, menakjubkan kita. Lagi jalan-jalan sama keluarga, ngelihat pemandangan, subhanallah. Boleh juga dengan masya Allah. Tapi bisa dengan subhanallah. Maha suci Allah, ya. Apa yang saya lihat ini menakjubkan, begitu hebat, ya. Tidak punya kekurangan, karena yang menciptakannya juga suci dari kekurangan. Itu mana? Subhanallah. Jangan sampai kita jalan-jalan ngelihat pemandangan, buset, cakep bener ini. Wah, itu kagak dapat pahala, Bu. Yang kedua, kita itu ngomong subhanallah ketika mengalami sesuatu yang sesuatu itu menodai kesucian Allah. Ya, menodai kesucian Allah. Ada ngelihat orang yang maksiat, ya. Boleh mengucap subhanallah, subhanallah. Bukan kita takjub dengan orang itu. Kita mensucikan Allah atas perbuatan dia yang tidak suci. Ya, itu maksudnya. Nah, itu makna huruf ta. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu? Iya, mangga Bu Haji. Boleh enggak? Oke. Kita mengucapkan subhanallah itu untuk ciptaan Allah atau sesuatu yang dibuat manusia? Bagus pertanyaannya. Ya. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Pada hakikatnya tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Termasuk perbuatan manusia. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita ngomong subhanallah, menunjukkan bahwa fokus kita bukan pada perbuatan manusia. Kita langsung tempelin ke Allah. Yang kita ingat Allah aja. Jadi kalau pertanyaan Bu Haji, ini Ustadz kita ngucap subhanallah ini untuk perbuatan makhluk atau perbuatan Allah? Pada hakikatnya tidak ada perbuatan makhluk. Yang ada adalah perbuatan Allah. Kalau kita mengkaji lebih dalam, ada orang yang melakukan sesuatu yang menakjubkan. Siapa yang kasih dia izin, yang kasih dia ilmu, yang kasih dia kudrah, yang kasih dia potensi untuk membuat yang menakjubkan? Allah. Lalu kita mengucap subhanallah, supaya takjub itu tidak berhenti pada orang, tetapi pada sesuatu yang, pada zat yang menciptakan orang itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallahnya bernilai ibadah.
Dan itu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat yang ringan diucap tapi berat di timbangan. Apa itu? Apa kalimatnya, Bu? Ringan di mulut tapi berat di timbangan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tuh, Bu. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, ya. Dengan pujian kepadanya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang agung. Ini dua kalimat yang ringan diucap tapi berat di timbangan. Kalau yang mengucapkan kalimat ini faham, dia bilang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia sadar ketika dia mengucapkan itu bahwa ya yang suci adalah Allah. Bahwa Allah suci dari al-uyub, ya, wan naqais, Allah suci dari kekurangan, Allah suci dari kecacatan, nggak mungkin. Nah, dia faham itu, maka berat itu, bobot pahalanya. Iya. Ada pertanyaan lain kira-kira? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh juga. Kalau melihat sesuatu yang kagak baik, ibu bisa bilang astaghfirullahaladzim. Boleh. Ibu bilang naudzubillah min dzalik. Boleh. Ya. Tetapi kata tasbih di sini juga bisa dipakai dalam konteks itu untuk, bukan kita takjub dengan perbuatan maksiatnya, bukan. Justru kekurangan orang yang kita lihat pada orang lain hanya berhenti pada dia. Adapun ke Allah, kita tetap mensucikan Allah. Ya. Subhanallah. Maha suci Allah dari memberi perintah untuk melakukan seperti ini. Ya. Allah tidak pernah memberi perintah orang minum minuman keras. Ini dia minum minuman keras hanya karena dia mengikut nafsunya. Maha suci Allah. Ya, subhanallah. Itu boleh. Jadi tergantung kita interpretasi kita, tergantung motivasi kita mengucapkannya. Gimana, Bu? Yang mana? Saya kagak dengar ini. Ini ada suara kagak ada rupa nih. Saya agak ngeri ini. Masya Allah, anak gadis ternyata. Boleh. Ungkapan-ungkapan itu sebenarnya, ya, kalau kita fahami, Masya Allah, la quwata illa billah, innalillah, semua. Ibu pernah nggak ngelihat ada orang yang dapat jabatan, lalu dia bilang bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna. Kan kelihatan seolah-olah ungkapan itu tidak sesuai dengan konteksnya, tapi sebenarnya ungkapan-ungkapan itu ingin memberi kesadaran kepada kita bahwa setiap jengkal takdir kita tidak pernah keluar dari izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita dengarkan, kita alami, setiap detik jangan sampai membuat kita putus koneksi dari Allah. Maka ungkapannya bisa banyak. Subhanallah, Masya Allah, la quwata illa billah, innalillah, na'udzubillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Banyak. Semua ungkapan itu fungsinya supaya kita terkoneksi ke Allah. Begitu. Ya hanya kalau ibu ngelihat orang kena musibah lalu ibu ngomong di depan mukanya, alhamdulillah. Ya, itu meskipun secara hakikat ibu tidak salah. Nggak salah tuh. Orang ngomong depan orang kena musibah, alhamdulillah. Apa yang salah? Mungkin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia sedang memuji Allah yang telah menyelamatkan dirinya, bahwa dia selamat bukan karena dia yang hebat, tapi karena Allah yang hebat. Lalu dia bilang alhamdulillah. Ya, tapi kan kalau di depan orang kena musibah tuh rasa-rasanya bagaimana ya? Kata orang,
Ini orang ya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ibu boleh bilang alhamdulillah, tapi dalam hati, alhamdulillah ya Allah, saya masih diselamatkan. Boleh. Jangan di depan dia, alhamdulillah. Itu jangan. Beda maknanya itu. Kita lanjut Bu Haji. Pak, lanjut Pak. Huruf yang pertama apa namanya? Apa maknanya? Tanzih. Apa itu tanzih? Membuang yang gak pantas buat Allah. Itu tuh. Membuang yang gak pantas buat Allah. Coba lihat. Wujud, kidam, bako. Sekarang coba lihat. Pantas enggak Allah, kira-kira pantas enggak tidak ada Tuhan di muka bumi ini? Pantas enggak? Mungkin tidak. Masuk akal enggak kalau kita tidak ada yang namanya Tuhan? Kita tercipta aja secara natural. Jadi ada mazhab namanya naturalisme. Dia tidak percaya Tuhan. Dia bilang alam ini tercipta dengan sendirinya, bukan karena Tuhan. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Mesti ada Tuhan, gitu kan? Maka muncul wujud. Sekarang, masuk akal enggak? Pantes enggak? Kira-kira kalau Allah itu ya pernah tidak ada lalu ada. Mirip kayak kita. Tadinya kita tidak ada, lalu dilahirkan ibu kita, lalu kita menjadi ada. Pak, masuk akal nggak? Ibu punya Tuhan yang mana Tuhan ibu tadinya nggak ada, lalu ada. Mau nggak bertuhan dengan Tuhan yang begitu? Hah? Bu, mau? Karena tidak pantas, maka muncul sifat yang kedua, namanya kidam. Apa itu kidam? Tidak pernah tidak ada. Dari dulu ada. Pantas nggak Allah itu mati? Nggak pantas. Maka muncul sifat yang ketiga, namanya bako. Kira-kira ibu rela nggak punya Tuhan yang kekuasaannya itu mirip dengan ibu? Sama-sama banyak kekurangan, sama-sama banyak nggak bisanya, sama-sama banyak cacat dan aibnya, sama-sama lemahnya. Kira-kira ibu rela nggak menyembah Tuhan yang model begitu? Maka muncul sifat yang keempat, mukhalafatul hawadithi, bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan apapun. Wah, Allah nggak mungkin sama dengan apapun. Ibu mau tidak bertuhan dengan sesuatu ibu jadikan Tuhan itu dia sendiri sebenarnya masih butuh bantuan. Untuk apa bertuhan dengan sesuatu yang dia sendiri masih butuh bantuan? Justru saya bertuhan kepada Tuhan yang tidak butuh bantuan karena saya butuh bantuannya. Betul nggak? Maka muncul sifat yang kelima, namanya qiyamuhu binafsih. Dia bisa berdiri sendiri tanpa butuh bantuan. Itu maksud tanzih. Jadi yang ibu baca tadi, wujud, kidam, baqa, mukhalafatu, itu ya sifat-sifat yang ibu ucapin itu muncul dari penalaran tanzih. Oh, ini Allah nggak pantas kalau begini, maka muncul sifat wujud. Allah nggak pantas begini, maka muncul sifat kidam. Oh, sampai seterusnya. Paham Bu? Bu, Assalamualaikum. Mumet? Alhamdulillah. Ya, kalau ngaji kagak mumet berarti bukan ngaji. Iya, dongeng namanya. Jadi harus mumet. Yang kedua, setelah huruf ta, namanya huruf waw. Apa makna huruf waw di situ? Huruf waw di situ maknanya adalah wusul. Wusul artinya terkoneksi, tersambung. Wusul. Ya.
Itu maknanya itu. Dengan mempelajari ilmu tauhid, kita makin kenal sama Allah, makin terkoneksi dengan Allah, makin nyambung dengan Allah. Itu harapannya tuh, Bu. Maka disebut wusul. Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Hah? Masya Allah. Ya, wusul. Ya. Ya. Oh, ini bedanya kita kenal sama makhluk sama kenal sama Allah. Ya. Kalau kenal sama makhluk, ya. Ya, kalau kenal sama makhluk, kenal dulu baru tahu sifatnya. Kenal dulu baru tahu sifatnya. Ibu dulu waktu pacaran sama suami, taunya tentang suami berapa persen? 100%, nggak mungkin kan? Begitu jadi suami istri, jadi bininya bertahun-tahun, sekarang udah tahu belum? Mungkin juga ada yang belum ibu tahu. Tapi kalau sama makhluk, semakin kita kenal, ya, kita tahu sifatnya baru kita kenal. Kalau sama makhluk, kita kenal dulu baru tahu sifatnya. Itu sama makhluk. Ibu kenal dulu kan sama suami, baru tahu sifatnya. Oh, ternyata dia ini orangnya begini. Dulu aja waktu pacaran romantis bener. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Wah, ilah. Gara-gara engkau akang banyak utang katanya. Ternyata begitu udah kawin, Bu, beda ceritanya. Bapak-bapak juga sama tuh. Ya. Begitu dulu waktu belum jadi bini, ilaha illallah. Ngelihat istrinya sempurna bener. Jangankan ngelihat wajahnya, ngelihat sendalnya parkir di masjid, ilaha illallah. Udah gemeter, ya Pak ya? Begitu udah jadi bini, wah, dia baru tahu. Ini bini saya ini ternyata begini katanya. Kalau udah ngomel, mak lampir juga kalah katanya. Jadi kalau sama manusia, ya, kenal dulu baru tahu sifatnya. Kalau Allah, pelajari dulu sifatnya baru kenal yang punya sifat. Wah, halo, assalamualaikum. Paham kagak ini? Kalau sama makhluk, kenal dulu baru tahu sifat. Kalau sama Allah, pelajari dulu sifat baru kenal yang punya sifat. Maka ilmu tauhid ini kan kita belajar sifat Allah. Apa aja sifat Allah? Ada 20, makanya namanya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, itu sifat-sifatnya Allah. Kita udah pelajari, baru kita tahu. Oh, yang namanya Allah tuh begitu ya. Setelah kita kenal, namanya wusul. Iya. Kita makin tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham habis ini? Bu? Alhamdulillah. Dan pengenalan orang terhadap Allah macam-macam, Bu. Nggak sama. Kenalnya saya ke Allah dengan kenalnya ibu ke Allah beda. Kenalnya ibu sama kenalnya suami ke Allah beda. Tidak sama. Seandainya sama berarti kita imannya mirip dong kayak Nabi. Iya. Apalagi imannya para Nabi dan Rasul. Wah, ilaha illallah. Luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad mengenal Allah. Tentu itu beda. Ada gadis ya. Ada gadis, janda aja dah. Ya, ada janda kembang ya, cakep ya. Lalu di tongkrongan pos ronda ngumpul nih 4 laki-laki ambil main gitar. Yang atu buka pembicaraan, lu tahu nggak tuh? Ada warga baru pindah di komplek kita, cakep bener. Katanya janda, belum ada yang minang itu. Yang satu bilang, tahu gua pernah selewat, ya, gua lewat depan rumahnya, gua lihat, iya, cakep bener.
Bu, halo, assalamualaikum. Ya, bahkan sebelumnya nanya begini, lo tahu nggak? Ya, yang satu temennya bilang, itu ada baru pindah di komplek kita. Ya, katanya sih janda. Lo tahu nggak siapa? Yang satu jawab, gue belum dapat berita tuh. Siapa namanya? Tuh, ini berarti orang yang belum belajar tauhid, belum kenal dia. Namanya aja belum kenal. Paham? Paham nggak nih Bu? Ini simbol doang nih, simbol nih, cerita nih, simbol. Ya. Ntar kalau dibawa serius ibu mumet. Jadi saya bawa contoh yang agak recehan dikit. Yang kedua ditanya, lu tahu nggak? Gue mah tahu itu. Ya, namanya siapa namanya? Nabila. Wah, antum kayaknya calonnya namanya Nabila nih. Ada di sini Nabila. Kalau lihat cetakannya nggak mungkin Nabila nih ya namanya. Udah tonton jebot nih. Namanya Nabila. Oh, dia udah tahu ya nama sifat dari yang punya nama. Tapi belum kenal yang punya nama. Dia pasti tahu namanya. Namanya Nabila. Bagaimana senyumnya, bagaimana orangnya gue kagak tahu. Gue mah cuman denger doang. Kata orang namanya Nabila. Ditanya lagi sama yang satu laki-laki di tongkrongan. Udah laki-laki yang berapa nih? 3. Yang satu nggak tahu nama, yang satu tahu nama. Yang ketiga ditanya, lo tahu nggak sama Nabila? Wah, gue mah tahu. Gue pernah ngantar paket, kan gue kurir. Gue antar paket, yang buka dia, masya Allah. Gue lihat senyumannya, bukan main. Kolesterol gue turun. Dia bukan cuman kenal nama, udah mulai kenal yang punya nama. Halo, assalamualaikum. Paham gak gini? Bu, paham? Ya, dia udah mulai kenal yang punya nama. Ilaha illallah, senyumnya cakep, dia ramah, ya, sama kurir bagus, bahkan saya dikasih tips, ya, yang tadinya jarang orang ngasih, ini saya dikasih 3.000, 5.000, baik banget. Setiap saya nganter paket dikasih tip dari dia. Nah, dia udah kenal yang punya nama. Udah laki-laki keberapa nih? 3. Yang terakhir ditanya, lu diem aja lu kenal nggak sama tuh janda? Lu diam-diam aja ya. Ini kata yang terakhir nih, jangan ngomong kemana-mana, itu mah mantan istri gua katanya. Duh. Coba siapa yang lebih kenal dari 4 orang ini? Lah ini mantannya. Hidup sama dia, tidur sama dia, ya, sehari-hari sama dia. Maka pengenalan orang terhadap Allah beda-beda, Bu. Mirip kayak cerita tadi. Paham? Halo, Assalamualaikum. Wa ilaha illallah. Udah jam 11 nih. Allah. Yang ketiga huruf apa? Bu? Huruf H. Apa makna H di situ? Maknanya adalah hub, cinta. Iya. Orang belajar tauhid itu supaya dia makin cinta sama Allah. Ya, makin cinta, makin tumbuh cintanya dengan Allah. Ya. Dia kudu belajar ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid dia kenal. Dengan kenal dia cinta. Man la ya'rif la yuhib. Orang yang tidak kenal tidak mungkin cinta. Begitu kata Ibnu Dabbagh. Orang yang tidak kenal tidak mungkin cinta. Setelah dia kenal, baru dia cinta. Ya. Dulu sebelum kita nikahin kita punya bini, kita anggap itu cinta. Ternyata belum cinta tuh Pak. Ya. Kita masih kagum, belum cinta. Begitu kita tahu kelebihannya, kekurangannya, masalahnya, kita tiap hari sebel ngelihat mukanya. Tapi kok tidak mau berpisah dari dia. Itu namanya cinta tuh. Bu, betul nggak Bu? Dulu kan waktu belum serumah, pengennya serumah ya Bu ya. Pas udah serumah, sebel bener ngelihat mukanya. Tapi begitu dia hilang, kita nggak bisa hidup tanpa dia. Itu cinta.
Man la ya'rif la yuhib. Orang tidak mungkin cinta kalau dia nggak kenal. Kalau mau cinta, kenal dulu. Kalau mau kenal, belajar ilmu tauhid supaya kenal dengan Allah. Setelah kenal, tumbuh cinta, mahabbah. Paham nggak, Bu? Masya Allah. Setelah itu huruf apa? Huruf ya, tauhid. Huruf ya maknanya adalah yakin. Yakin artinya percaya yang kukuh, percaya yang 100%, namanya yakin. Ilmu tauhid membuahkan keyakinan. Kok ada orang yang makin belajar tauhid makin gak percaya Tuhan? Berarti sesat. Justru orang habis belajar tauhid dia makin yakin bertuhan ke Allah. Saya nggak mau bertuhan sama yang lain dah. Ya, saya pengen Tuhan saya Allah aja. Ngapa? Saya udah ngaji ilmu tauhid. Wah, paham Bu? Bu. Dan keyakinannya kudu makin cakep. Iya. Yang terakhir huruf dal. Huruf dal maknanya adalah dalil. Dalil artinya adalah argumentasi. Argumentasi maksudnya adalah petunjuk. Mana dalilmu? Mana referensimu? Mana argumenmu? Bahwa ilmu tauhid ini disebut dalil karena keyakinan itu membutuhkan argumen, baik dalil akli maupun dalil nakli ataupun dalil dzauqi, baik dalil akal Al-Quran dan hadis maupun rohani atau perasaan, ya. Ataupun juga dalil yang ijmali maupun yang tafsili, baik dalil yang ringkas maupun dalil yang detil dan subtil. Nanti kita akan belajar apa arti wujud, mana dalil bahwa Allah itu wujud, apa dalil akal bahwa Allah itu wujud. Nah, semua dijelaskan. Sehingga huruf dal itu maknanya adalah dalil. Dalil artinya argumen. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Mangga. Silakan yang ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak-bapak barangkali. Ya, di belakang silakan. Apa kaitan antara tauhid dengan ibadah, gitu Bu? Ada penjelasan ya, apa kaitan tauhid dengan ibadah? Tauhid itu adalah mengimani Allah dengan murni. Tidak ada yang dia yakini sebagai Tuhan kecuali Allah, ya. Baik secara keyakinan maupun secara kesadaran, ya. Kalau orang tidak murni tauhidnya, ibadahnya nggak diterima. Di dalam Al-Quran dikatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah, artinya tidak bertauhid. Tauhid kan artinya menunggalkan Allah. Kalau syirik menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyelingkuhi Allah, itu syirik, ya. Lawannya adalah tauhid, ya. Seandainya mereka menyelingkuhi Allah, maka niscaya lenyaplah amalan mereka. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Amal mereka sia-sia. Jadi orang yang menyekutukan Allah, amalnya nggak diterima. Jadi kalau ibu nanya apa kaitan tauhid dengan ibadah, bukan berkait lagi, emang udah solid, kagak bisa dipisahin.
Orang kalau mau dianggap ibadah, dia kudu bertauhid. Begitu dia syirik, amal ibadahnya nggak diterima. Tidak diterima. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia ngedatangin dukun, ya, masih datang doang ini, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan barang siapa yang ngedatangin dukun dan dia membenarkan omongan si dukun itu, faqad kafar, maka dia sudah kafir. Tuh Bu, kalau dia datang cuman iseng, sholatnya nggak diterima. Dia datang dan dia benarkan, dia keluar dari agama. Coba itu. Jadi orang yang syirik tidak diterima sholatnya, ibadahnya nggak diterima. Ya, tapi orang yang punya keyakinan dalam dirinya bahwa hanya Allah yang harus diimani, dipercayai dan seterusnya, maka itulah tauhid yang murni. Ya, itulah kaitan tauhid dengan ibadah. Nah, hanya saja sebagian saudara kita yang sama-sama ngaji tauhid, mereka beranggapan bahwa kita ini, dia bilang, ahli bid'ah. Hanya karena kita ziarah kubur, ya, tawassul, ngirim doa ke orang soleh. Mereka beranggapan bahwa praktek semacam itu menduakan Allah. Tidak. Padahal itu udah selesai sama kita. Kita berkeyakinan bahwa hanya ada satu, yaitu Allah. Adapun yang tadi itu, ya, itu ya bukan bagian dari tauhid, bukan bagian dari keyakinan. Ya. Ya. Ya, mereka salah memahami. Ya, salah memahami. Mereka menganggap kita minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ngapain minta sama yang udah mati? Minta sama yang hidup aja susah. Minjem 100 dong. Susah sama yang hidup. Apalagi minta sama yang mati. Gitu. Ya, begitu ya Bu ya. Ada yang lain barangkali pertanyaan? Pak, ini ibu-ibu yang banyak nanya nih. Ya. Ya. Gimana Bu? Ada yang tidak meyakini tidak meyakini apa nih Bu? Oh, dia nggak beriman sama Allah. Bagaimana ada fenomena, ada orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu menunjukkan bahwa harta yang paling berharga adalah iman. Ya, bukan keluarga, iman dulu. Berapa banyak orang yang nggak dapat iman. Ya. Ini ibu-ibu, sejak pagi kita udah dimampukan Allah berkata, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu yang gerakin mulut buat ngomong alhamdulillah siapa itu? Allah. Itu nikmat iman. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib walakin yu'til imana illa man yuhib. Allah ngasih materi, ngasih kedudukan, ngasih harta, ngasih dunia kepada yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Tetapi Allah hanya memberi iman kepada yang dia cinta saja. Jadi kalau kita masih
masih yakin ada Allah, masih beriman sama Allah, itu tanda Allah cinta sama ibu. Ya. Soal kenapa orang tidak beriman, tugas kita adalah mengambil ibroh, pelajaran bahwa ternyata hidayah itu ada di genggaman Allah. Ya. Paman Nabi sendiri tidak mampu mentransfer hidayah itu. Hanya Allah saja. Ya. Hanya Allah saja. Jadi kenapa ada orang yang tidak percaya sama Allah? Ya, begitu, Bu. Ya, itu bagaimana jawabnya itu? Ya, tidak untuk dijawab, tapi untuk dijadikan iktibar, pelajaran. Betapa Allah sayang benar sama kita nih. Padahal jarak kita tinggal dari tempat di mana Islam berasal itu jauh. Kalau dilihat hidung kagak ada cetakan Arabnya nih. Gak ada keturunan nabinya maksudnya. Jauh, tapi kita kok dikasih iman tuh. Ya. Menunjukkan apa? Ya, Allah masih sayang dengan kita. Dan sebenarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan di muka bumi itu sudah diinstal perangkat untuk beriman. Dikasih akal, ini kan perangkat beriman. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pikiran, dikasih insting, dikasih perasaan, dikasih nurani, dikasih ruhani. Hanya ada yang mengasahnya dan ada yang tidak mengasahnya. Ada yang membukanya dan dia menerima, dan ada yang menutupi. Namanya kafir. Kafir itu kafir, penutup. Orang yang menutupi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Lebih dari itu, tugas kita adalah mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ulama menasehati kalau Anda bertemu orang yang ahli maksiat, ucapkan dalam hati, mungkin dia bermaksiat karena kebodohannya, sementara aku bermaksiat karena aku tahu. Jadi dosanya lebih gede mana? Kita. Kau bertemu dengan orang kafir, kata ulama, katakan di hatimu, boleh jadi dia hari ini ingkar kepada Allah dan mati dalam keadaan Islam, masuk Islam. Sementara hari ini aku Islam, tapi tidak ada yang memberi garansi, jangan-jangan nanti aku matinya dalam keadaan kafir. Jadi tidak ada jawaban yang lebih dari itu kecuali sebenarnya menjadikan pelajaran, menjadi pelajaran ke dalam diri kita, merenungi bahwa betapa mahal anugerah hidayah itu. Ya, ada lagi ibu-ibu? Sebentar, ibu. Ya. Pakai aja mic-nya Bu ya, biar yang lain dengar pertanyaannya. Iya. Nah. Iya, udah hidup. Lah. Kagak hidup ya? Cek. Coba Ustaz. Coba mic-nya yang ini tolong dioper ibu-ibu. Coba pakai yang ini, Bu. Jadi kalau ada orang yang kalau Islam dijelek-jelekin, ustaz ini dia mengaku ya nggak suka. Saya kayak inilah ikut membela Palestina, ikut memblokir apa yang mendukung Israel gitu. Tapi dia ibadahnya agak males gitu. Tapi ada orang yang ibadahnya rajin, tapi ya kadang suka menginikan Islam gitu ya. Ada orang Islam juga suka begitu-gitu, gitulah jelek-jelekin juga. Itu gimana tuh? Mana yang lebih baik kan gitu? Orang yang ibadahnya rajin tapi kadang suka
ya membela orang yang suka menghina Islam, yang menjolimi Islam, tapi ini ibadahnya kurang, tapi dia justru ini mau ikut gitu berini sama Islam gitu. Itu gimana Pak? Iman itu benih, buahnya beda-beda. Ada buahnya yang ranum, ada yang busuk, ada yang cakep. Ya Bu ya. Bahkan dalam satu buah bijinya macam-macam. Ibu beli durian, ibu buka yang satu busuk. Masih dalam buah yang sama, satu lagi kagak busuk. Jadi iman itu benih, buahnya macam-macam. Ada orang, ada imannya ada di hati. Ya, tapi kalau diceramahin, lu ceramah di masjid aja dah, jangan di sini. Jangan bawa Tuhan. Wah, jangan bawa-bawa Tuhan. Coba itu. Emang kalau nggak bawa Tuhan, bawa siapa lagi? Ya. Tapi imannya ada di hati. Ada yang beriman tapi disuruh sholat, subhanallah. Susah bener nyuruh sholatnya. Males. Imannya ada di hati, tapi belum berbuah ke amal. Ada orang imannya masih iman yang sifatnya iman yang reaktif. Apa itu iman yang reaktif? Kalau agamanya diolok-olok, dia berasa dialah yang paling berjihad, marah, meledak-ledak. Ilaha illallah. Tapi disuruh sholat kagak mau, disuruh ngaji kagak mau. Atau ada orang yang udah ada gua mau yang penting soleh sendirian dah. Bodoh amat dunia, mau sambar geledek juga yang penting gua sholat aja. Tetangganya kelaparan dia diam, ya. Tetangganya butuh bantuan dia cuek. Yang penting dia soleh sendirian. Macam-macam Bu. Nah setiap mereka mendapatkan pahala tergantung kebaikan yang dia buat. Ya. Tentu kalau dipertanyakan mana yang lebih utama adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Nanti di bab berikutnya ada tentang kajian syarat sah iman. 2 perkara. Ada lalu kemudian syarat sempurna iman. 4 perkara. Jadi ada iman yang sekedar sah. Apa itu? Dia percaya di hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sholat enggak, puasa enggak, berjilbab enggak, semua enggak. Yang penting dia iman di hati. Imannya sah enggak? Sah enggak? Coba jawab. Hah? Sah enggak? Ini orang meyakini Allah tapi kagak pernah sholat. Sah enggak Bu? La ilaha illallah. Kagak pernah sholat. Sah nggak? Hah? Bu? Sah nggak Bu? Nggak. Nah ini perlu belajar kita nih. Imannya sah, tapi tidak sempurna. Imannya sah, tapi dia tetap dihitung berdosa besar karena tidak sholat. Kalau cuman kalau karena tidak sholat lalu imannya hilang, coba ibu kebayang nggak? Ibu punya suami nggak sholat, berarti kan dia keluar dari agama tuh. Terus ibu tidur malam sama dia, berarti tidur sama yang beda agama. Kan rusak tuh hukumnya. Maka dia tetap iman, tetapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Iman yang sah itu adalah ketika dia meyakini hati dan diucapkan di lisan. Tetapi jika mau sempurna harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru sempurna imannya. Nah kita kan pengen bukan cuman sah tapi sempurna. Mirip lah kayak orang sholat pakai kaos singlet. Tahu singlet Bu? Sah nggak Bu? Atau dia pakai sarungnya di atas pusar nggak pakai baju, sah? Sah nutup aurat, tapi kan nggak sempurna menutup auratnya. Itu loh maksudnya Bu. Nah kita kan pengen
belajar tauhid ini pengen naik level dari sah menjadi sempurna. Ya, begitu ya Bu ya. Hah? Hidayah Bu, dapat hidayah. Lagi-lagi hidayah itu porsinya juga macam-macam. Ada orang yang kalau agamanya dihina dia marah. Itu marah itu bagian dari hidayah. Tapi soal bagaimana dia mengekspresikan marahnya butuh ilmu. Ada orang yang kagak ngaji cuman ada cemburu doang. Begitu agamanya diledek, takbir, dia penggal kepala orang. Ini salah juga. Dia cuman cemburu tapi nggak punya ilmu. Cemburu mah boleh, tapi cemburunya pakai ilmu. Nah, lihat kenapa dia ngeledek agama. Oh, ternyata dia ngeledek agama karena dapat informasi yang salah tentang agama kita. Jangan dipenggal kepalanya, kasih informasi yang benar. Paham nggak? Nah, maka cemburu aja nggak cukup. Bu, yang terakhir kali barangkali yang Bu. Ada lagi Bu, Pak? Ada Pak, ada Pak. Iya. Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada tahun Imlek atau tahun baru, katanya nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi sebagian ulama nggak apa-apa, katanya itu pergaulan hanya di mulut doang. Tapi saya lihat tuh pejabat-pejabat itu semua agama diucapkan selamat, itu bagaimana Pak? Maaf Pak ya. Bagus pertanyaannya. Ulama berbeda pendapat Bu, ya. Bukan dari yang sekarang, dari yang dulu sampai yang sekarang beda pendapat. Nih Ibu kudu tahu juga nih bahwa ada perbedaan pendapat dan dua-duanya ulama besar. Ya, ada ulama yang mengatakan haram mengucapkan Natal, ada ulama yang membolehkan mengucapkan Natal. Paham Bu? Dah. Sekarang terus bagaimana Ustadz? Ibu kagak usah pusing. Mana yang membuat ibu yakin secara akidah? Ustadz, saya kok kalau ngucapin bagaimana ya? Rasanya kok kayak ada yang janggal. Udah ibu pakai aja pendapat ulama yang mengharamkan. Tapi kalau ibu diangkat jadi pejabat, membidani banyak orang, di mana ibu harus ya kasih greeting, ya kan mau nggak mau saya diangkat jadi menteri agama misal nih iya. Agama di Indonesia kan nggak cuma Islam Bu, saya harus ngucapin yang Kristen, yang Buddha, yang macam-macam. Masa saya ikut pendapat yang mengharamkan? Nggak bijak namanya. Mumpung ada dua pendapat dan dua-duanya ulama, ya saya ambil yang membolehkan. Nah, ini dua perbedaan pendapat dan dua-dua menggunakan dalil yang kuat. Mengucapkan bukan berarti kita menyetujui keimanan mereka. Ini masuknya adalah bab basa-basi. Mereka juga tahu kita basa-basi. Selamat Natal ya. Ini juga tahu kita basa-basi. Ini bagi yang membolehkan. Dan di Quran ada itu Al-Quran mengatakan salam untuk kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tentu konteksnya beda. Kalaupun kita akhirnya mengucapkan Natal yang kita maksud adalah Isa sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Selamat Natal ya. Tanggalnya mengikuti mereka, tapi tetap di hati kita yang paling dalam Natal Isa. Natal kan artinya lahir. Lahirnya Isa sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu Bu Haji ya. Kira-kira ya Ibu, Bapak kalau nggak
merasa saya ustadz kok rasanya masih janggal ya, masa kita ngucapin Natal, nggak usah diikutin. Ya. Ikut aja yang mengharamkan. Ya. Kalau saya sebut ulama yang membolehkan juga ibu akan takjub, ulamanya ulama besar juga yang membolehkan. Walhasil kita sebagai orang awam adalah tidak boleh menyalahkan ulama yang lebih pintar dari kita. Yang bisa kita lakukan mengikuti pendapat ulama yang lebih cocok menurut kita tanpa menyalahkan ulama yang lain. Itu yang paling bijak. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yafawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Rasulullah sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukur Kasra. Kangen nggak sama ayah? Hah? Kangen? Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Karam, Ustaz Azhar Nasution, yang alhamdulillah pada kesempatan siang ini masih bisa dengan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya untuk bekal kehidupan di akhirat. Untuk itu sama-sama mereka kembali bahwa pada kesempatan siang hari ini insyaallah ini tawakufan Ustaz. Oh, tawakufan ya? Oh iya ya, Februari ya? Februari, Lupa saya. Februari insyaallah memang punya acara masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi insyaallah ketemu lagi nanti di setelah Syawal ya, setelah Syawal nanti di informasi kembali info ke Ustaz, berjamaah semuanya insyaallah akan diinformasi kembali dari DKM. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya kan. Puasa kita bisa puasa dengan baik. Amin. Di banyak ibadah harusnya sehingga kita bisa lebaran kembali, kemudian kita lanjut kembali kajian-kajian semuanya ada di Nurul Huda. Jadi semuanya mudah-mudahan menjadi keberkahan kebaikan kita semuanya. Itu kita masih ada waktu setengah jam di 10 menit bisa bersama-sama di bawah insyaallah sudah disiapkan siapnya para kader dari DKM untuk kita nikmati bersama. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Sampai selamanya. Amin. Dunia, ya. Amin, amin. Itu harapan kita kan. Maksud mendoakan saya cuma sampai nanti sampai ketemu lagi. Masya Allah. Kita, tapi ya manusiawi tetap ada, ya kan. Hal-hal bisa jadi pusing, flu, ya itu manusiawi. Dan semuanya mudah-mudahan, tapi semua mudah-mudahan kebaikan kesehatan kita sehingga kita bisa bertemu kembali